Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera, tetap semangat. Kembali dengan saya Bung Ropan. Dan saya akan berbicara kali ini untuk tim nasional U19 yang akan menghadapi Piala Asia U20 di putaran final yang akan berlangsung pada 1-18 Maret 2023 dengan Uzbekistan menjadi tuan rumah penyelenggara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Sintayong dan seluruh staf kepelatihan tim U20 ini sudah berada di Turki dalam rangka ini mempersiapkan latihan juga uji coba di sana. Selain dari Turki akan melanjutkan juga ke Malaga di Spanyol ya, setelah itu di bulan November dan kembali pada bulan Desember. Jadi memang ini sangat serius di dalam menghadapi putaran final 2023 itu bulan Maret di Uzbekistan. Namun sebelum ke sana sebenarnya Sintayong ini masih akan bertarung ya. Itu di bulan Desember, mungkin di 23 sampai di 15 Januari. Ya, kalau bisa melihat dia akan memimpin tim senior untuk bertanding di Piala AFF ini, Mark Klok dan kawan-kawan. Nah, semoga juga Jordi Amat sudah bergabung dengan tim senior ini dan bisa tampil di Piala AFF karena di Liga Super Malaysia sudah selesai. JDT tampil sebagai juara. Mungkin dua pemain juga, Sandi dan Sain Patinama bisa bergabung. Tapi kalau Sandi kan mungkin belum bisa karena kompetisi di Belgia masih berlangsung. Kecuali mungkin Sain Patinama. Tapi kita tidak berbicara di situ. Kita berbicara saat ini bagaimana Sintayong memimpin tim U20. Ya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan juga bergabung di sana untuk bisa bertanding. Karena kita akan bertarung di Uzbekistan ini tidak main-main, lawannya semua kuat. Dan kita bahkan berada di pot 2. Ya, pot 2 bersama dengan Jepang di sana. Kalau kita bisa lihat di sini ada Tajikistan, juga ada Australia. Jadi pot ini kita terhindar dari pertarungan melawan Jepang, Tajikistan dan Australia. Namun tetap harus berhati-hati, waspada, harus mempersiapkan diri dengan baik. Sehingga mungkin itulah jauh hari sebelum ke bulan Maret ini di Oktober sudah ke sana sampai di November dan Desember. Sehingga fisik pemain ataupun mental kita siap untuk menyambut di bulan Maret nantinya. Bukan saja hanya berpartisipasi sampai di fase grup, tentunya bagi STY tidak mau gagal di fase grup. Harus lolos dari fase grup di U20 Piala Asia ini. Dan kalau melihat dari pembagian pot yang mungkin teman-teman sudah tahu, di sini karena saya bisa ulangi, pot satunya itu Uzbek ada di sana sebagai tuan rumah dan juara bertahan. Arab Saudi yang mengalahkan Korsel ya 2018 itu, dan mereka berdua ada di pot 1 di samping dengan Qatar yang lolos ke semifinal saat itu. Nah, tim Indonesia yang ketika ditangani oleh Indra Safri sekarang jadi Dirtek, di mana Indra Safri ditugaskan untuk melihat pemain-pemain naturalisasi lagi untuk di U20 karena persiapin di kita sebagai tuan rumah nantinya Piala Dunia U20 di antara Mei Juni. Indra Safri sudah balik ke Indonesia dan mungkin sudah mengantongi beberapa nama. Kita akan bahas nanti di next video. Nah, Indra Safri ketika memimpin tim U20 kita saat itu ya bisa lolos sampai ke perempat final. Ini yang membuat kita berada di pot 2. Ya, bagus sebenarnya buat kita berada di pot 2, namun tetap harus siap. Karena peluang kita untuk bisa berhadapan dengan salah satu yang ada di pot 4 ya, selain Uzbek, Arab Saudi, Korsel, dan Qatar itu terbuka sekali dalam undian. Karena kita berpeluang juga akan bertemu lagi dengan Vietnam, sesama tim yang berada di kawasan ASEAN ini. Itu yang kita harus antisipasi. Dan memang sangat seru kalau dalam undian nanti kita berada dengan Vietnam. Karena bisa saja dengan Korsel, negaranya Sintayong. Ini sangat kuat ya. Korsel, jadi kalau Korsel Indonesia Vietnam ini rame karena Vietnam ada di grup 3 di pot 3 bersama dengan Jordania, Cina dan Irak di pot 3. Di pot 4 itu ada Iran, Oman, Suriah dan Kirgistan. Jadi memang semua tim yang lolos ini tim yang bagus. Ya, ada juara grup dari grup A sampai J, kemudian ada tambahan 5 runner up terbaik. Jadi 16 tim yang semua akan bertarung di sana. Jadi katakan Indonesia dalam undian ada Korsel, ada Vietnam dan salah satu di antara Oman, Iran, Suriah, dan Kirgistan. Katakan di sana ada Kirgistan. Maksud yang tim yang kuat. Atau kita bertemu dengan juara bertahan Arab Saudi. Atau dengan tuan rumah Uzbekistan. Dan kita bisa ada juga berhadapan dengan Cina,
atau ada Yordania, atau ada Irak, dan juga bisa dengan Oman atau Suriah dalam satu grup. Semua kita harus hadapi, harus siap memang kalau bisa melihat dari ya, di sini, siapapun lawan kita, hadapi. Dan tentunya dengan target harus menang. Ya, ini harus ada optimisme, mental yang kuat, ini yang pasti ditanamkan oleh STY. Karena kalau kita dengan fisik, stamina yang oke, kita bisa melawan. Karena dalam sepak bola itu, lu boleh unggul teknik, tapi kalau stamina itu menit 60 sudah jalan kaki, habis. Tapi kalau kita stamina kuat, teknik mungkin permainan kita agak biasa-biasa saja, tapi kita bermain dengan bisa 90 menit, lawan yang staminanya kurang, walaupun mereka punya unggul teknik, kita bisa menang. Karena kita unggul dengan stamina, kita bisa lari. Mereka sudah nggak bisa lari ketika masuk di menit 70, misalnya. Dan kalau kita bisa bermain dengan stabil selama 90 menit, ini yang diinginkan oleh STY di dalam tim kita. Karena percuma kita kuat dalam teknik, ya, operan kita bagus, tapi menit 60, menit 70 kita sudah nggak bisa main. Ya. Hanya bisa tengok diajak lari pun selesai, karena tidak didukung dengan stamina yang kuat. Sehingga STY ini menggabung antara fisik, stamina yang oke, dan mental, sehingga kita tidak takut melawan siapapun. Ya, kalau sebelum-sebelumnya kita sudah takut mendengar nama Korsel, Arab Saudi, ya. Nama-nama ini yang begitu disegani di kawasan Asia, tapi sekarang kita harus melawan. Itulah mental harus dibina dengan baik oleh STY di samping fisik kita. Nah, itu kalau dilihat dari 16 tim yang kita sudah tahu lah, yang juara-juara grup itu kan ada Uzbek, Arab Saudi juara di A, Qatar di B, kemudian ada Jepang di C sebagai juara, Yordania di D, Korsel di grup E, dan Indonesia di grup F. Kita juga tahu, kalau kita bisa menoleh ke belakang, kita bisa mengalahkan Vietnam saat itu, dan bahkan tidak terkalahkan dalam 3 pertandingan di grup F. Luar biasa, termasuk kita bisa mengalahkan Hong Kong, Timur Leste, dan kita bisa ada di atas, sedangkan Vietnam itu harus melewati jalur di babak di runner up maksud saya, dan mereka bisa lolos. Nah, selain Indonesia ada Oman juara grup G, ada Australia H, Tajikistan di grup I, dan Iran terakhir di grup J. Itulah juara-juara yang menuju ke Uzbek, bergabung 11 juara ini dengan Indonesia di dalam. Kalau lolos sebagai runner up kan selain Vietnam itu ada Kyrgyzstan, ada China, ada Irak, ya, ada Suriah. Itulah mereka yang lolos sebagai runner up. Nah, STY tentunya akan menggenjot habis pemain-pemain kita, Marcelino Ferdinand kawan-kawan di sana. Ya, kita akan tunggu nantinya bagaimana progres mereka setelah dari Antalya, kemudian mereka pergi ke Malaha ini untuk mematangkan semuanya, tentunya termasuk teknik permainan kita, dan diyakini karena ini adalah tim yang nantinya akan dipersiapkan ke Piala Dunia U20, di samping menunggu tentunya pemain-pemain naturalisasi. Kita akan lihat berapa pemain, dari kemungkinan 7 mungkin kita akan tahu, lihat nanti apakah 7-7-nya akan masuk atau permintaan, atau hanya 5-4 pemain yang akan akhirnya dipilih oleh STY. Semua ada di STY, dan pasti saya meyakini ketika semua pemain-pemain ini matang di sana, pasti akan saling bisa memperebutkan tempat ya untuk masuk di list tim utama yang akan dibawa ke Uzbek, dan tentunya dipersiapkan ketika kita menjadi tuan rumah. Mungkin 23-25 pemain dari 36 pemain yang sekarang dibawa untuk tur di Turki dan Spanyol, berlatih di sana dan melakukan uji coba. Ya, pasti SCY akan melihat di semua posisi ya, baik dari penjaga gawang, lini pertahanan, lini tengah yang sangat krusial, dan tentunya di lini depan siapa pemain-pemain yang layak, yang pantas untuk memperkuat tim U20 di putaran final Piala Asia, sampai kemudian di Piala Dunia U20 ketika kita menjadi tuan rumah penyelenggara. Sampai di sini dengan saya, Bung Ropan, untuk berbicara progres tim U20 di bawah STY. Ciao!